Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Tidak lupa sholawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'at-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya agar mendapatkan syafaat di yaumul kelak akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Anissa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 24062123041. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus akan memaparkan dari tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang akan saya jelaskan yaitu Wali Songo. Dari Wali Songo ini saya akan menjelaskan Sunan Kalijaga. Keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim. Sunan Kalijaga juga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau itu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam ini bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah seni atau lagu dari tembang gundul-gundul pacul, syair lir-ilir, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, bedug masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas, seperti apa sejarah Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Strategi dakwah Sunan Kalijaga yang menggunakan budaya dan kesenian sebagai wahana islamisasi di Tanah Jawa. Salah satu kesembilan Wali Songo yang termasyhur namanya hingga sekarang yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini diakui oleh masyarakat sebagai guru suci ing Tanah Jawi. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada momong, yang berarti bersedia mengemong, mengasuh, membimbing, dan juga mengarahkan. Yang kedua ada momor, yang berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan, dan juga bersahabat. Dan yang ketiga ada momot, yang berarti kesediaan untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan. Selain sebagai juru dakwah, Sunan Kalijaga juga merupakan budayawan dan seniman yang adiluhung yang tercermin dari berbagai karyanya baik berupa cerita lisan, seni batik bermotif gambar burung, tembang macapat metrum dan danggula, gong sekaten, dan wayang sebagai sarana dakwah. Untuk kesenian wayang, kejeniusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah agama Islam dilakukan dengan cara akulturasi kesenian wayang yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu bentuk akulturasi yang dilakukan Sunan Kalijaga terhadap kesenian wayang yaitu menciptakan tokoh punokawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, Bagong yang memiliki simbol-simbol dan filsafat keislaman. Di antara anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga bertugas untuk berdakwah bagi penganut kepercayaan kuno. Dalam menyebarkan agama Islam, ia tetap mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan memasukkan unsur Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima kehadirannya di antara mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menggunakan strategi dakwah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dakwah Sunan Kalijaga ini sampai dengan saat ini seolah-olah abadi di kalangan masyarakat
luas karena mengedepankan nilai agama dan juga nilai budaya yang cenderung menghindari konfrontasi dengan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Metode dakwah tersebut Sunan Kalijaga banyak sekali ditiru oleh para ulama dengan konsep dakwah kultural yang mengedepankan nilai budaya yang adiluhung, toleransi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Adapun cara mengakulturasi ini salah satu bentuk kegiatan dakwah Sunan Kalijaga yaitu mengganti sesaji dengan selamatan. Dahulu sebelum masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-15, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan animisme dan juga dinamisme, yaitu kegiatan berupa pemujaan terhadap roh gaib dan juga roh leluhur. Kebiasaan masyarakat pada masa itu adalah mempersembahkan sesaji berupa bunga, terong pahit, kemenyan, buah-buahan, ayam goreng, dan telur rebus. Adat tersebut dilakukan sebagai bentuk pemujaan dan mendekatkan diri dengan sesajen. Biasanya baki sesajen ini diletakkan di pojok rumah, di bawah tempat tidur, di kaki pohon besar, di perempatan dekat rumah, dan juga di pinggir jembatan. Dalam praktiknya, sesajen ini tidak boleh dimakan dan dibiarkan dimakan atau dibusukkan oleh hewan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak serta-merta menampik aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat. Ia menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya atau melalui proses dakwah islamisasi. Istilah sesajen diganti dengan selamatan dari asal kata Islam, yang berarti kedamaian dan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Tujuannya diubah untuk apa? Untuk mempersembahkan kepada roh gaib atau dewa sesembahan menjadi sedekah berupa makanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan kerabat, fakir miskin, dan anak-anak yatim piatu. Lalu kedua, ada khas tembang lir-ilir. Sunan Kalijaga ini menggunakan tokoh wayang dan juga syair Jawa sebagai sarana dakwah dengan cerita wayang dari ajaran agama Hindu. Ia menceritakan kisah Ramayana dan juga Mahabharata untuk mendapatkan penerimaan sosial. Ia juga menggunakan cerita dari tokoh wayang sebagai wahana dakwah tentang proses islamisasi. Ia juga tidak menggunakan cerita aslinya, tetapi menggantinya dengan unsur islami. Seni suara juga menjadi penunjang dakwah Sunan Kalijaga, khususnya dalam bentuk macapatan. Lalu ada grebeg dan juga sekaten. Maksudnya ini untuk menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga juga mengadakan semacam perayaan yang oleh orang Jawa disebut grebeg. Ada tradisi bahwa sekaten berasal dari kata sekati yang berarti nama dua alat gamelan. Gagasan ini memadukan budaya grebeg dan juga sekaten muncul ketika Sunan Kalijaga mencoba mengajak masyarakat ke masjid, yang saat itu bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain memainkan musik gamelan dan juga menari, kali ini Sunan Kalijaga mengajak masyarakat untuk menghiasi komplek masjid. Awalnya orang-orang Jawa ini ragu untuk datang, tetapi lambat laun mereka berjalan melewati pintu dan diperintahkan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Mungkin cukup sekian pemaparan dan juga penjelasan dari salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Saya meminta maaf jika ada kesalahan ataupun ucapan yang salah dan mohon untuk dibenarkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.